Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah Kamila dengan NIM 24351078 dengan prodi Agribisnis. Baiklah, saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya, yaitu tentang strategi pemasaran agribisnis dalam meningkatkan daya saing produk pertanian di era digital. Yang pertama yaitu sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian nasional, menyerap lebih dari 30% tenaga kerja dan menyumbang 13% PDB. Meski vital, petani Indonesia masih menghadapi masalah pemasaran seperti distribusi panjang, harga rendah, dan dominasi tengkulak. Dengan hadirnya teknologi digital, terbuka peluang untuk mengatasi kendala ini melalui platform e-commerce, media sosial, serta penguatan branding digital. Strategi pemasaran modern menjadi penting untuk meningkatkan efisiensi, memperluas akses pasar, dan meningkatkan nilai tambah produk pertanian. Selanjutnya yaitu urgensi strategi pemasaran digital. Strategi pemasaran agribisnis di era digital menjadi kebutuhan mendesak, bukan sekedar pilihan. Teknologi seperti media sosial, marketplace, serta sistem e-commerce membantu pelaku agribisnis memasarkan produk secara langsung ke konsumen tanpa perantara. Selain efisiensi distribusi, pendekatan digital juga memperkuat citra merek atau branding, menyesuaikan dengan perubahan perilaku konsumen dan memfasilitasi transparansi informasi pasar. Adapun strategi pemasaran modern, yang pertama yaitu pemasaran langsung atau direct marketing. Petani memasarkan produk langsung ke konsumen menggunakan WhatsApp, Instagram, dan toko online. Contohnya seperti kelompok tani di Sleman menjual sayur hidroponik via pre-order online. Yang kedua yaitu digital branding. Produk pertanian diperkuat identitasnya melalui pelabelan, sertifikasi atau organik halal, serta narasi geografis seperti kopi lereng Bromo. Visualisasi seperti pengemasan menarik dan testimoni konsumen turut berperan. Yang ketiga yaitu kemitraan digital. Platform seperti TaniHub dan Sayurbox menyediakan layanan terintegrasi dari pengambilan hasil panen, pengemasan, hingga distribusi, serta pelatihan dan pembiayaan bagi petani mitra. Keempat yaitu diversifikasi produk. Produk pertanian diolah menjadi produk bernilai tambah seperti keripik, kopi kemasan, dan tepung lokal agar tahan lama dan bisa menjangkau pasar ekspor. Selanjutnya yaitu transformasi digital agribisnis. Yang pertama yaitu e-commerce, yaitu Tokopedia dan Shopee kini menyediakan ruang khusus produk pertanian, dilengkapi ulasan konsumen dan fitur pengiriman. Selanjutnya media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Facebook digunakan untuk promosi melalui konten edukatif dan storytelling petani. Yang ketiga, traceability. Teknologi seperti QR Code digunakan untuk melacak proses budidaya dan distribusi, menambah kepercayaan konsumen lokal maupun internasional. Selanjutnya yaitu tantangan implementasi strategi digital. Walaupun digitalisasi menjanjikan, tantangan berikut masih perlu diatasi, seperti literasi digital. Banyak petani belum akrab dengan teknologi digital untuk pemasaran dan pengelolaan usaha. Yang kedua, infrastruktur teknologi. Koneksi internet terbatas, terutama di daerah pedesaan. Ketiga, keterbatasan modal. Biaya awal digitalisasi masih tinggi dari perangkat hingga pelatihan. Keempat, ketergantungan pada platform. Dominasi pihak ketiga dapat menciptakan ketergantungan baru jika tidak disertai pemberdayaan. Selanjutnya, peluang dan rekomendasi strategis. Terdapat berbagai peluang dan solusi yang dapat diambil untuk mengatasi hambatan. Seperti yang pertama, kebijakan pemerintah. Kementerian Pertanian menginisiasi program Smart Farming dan pelatihan digital. Kedua, petani milenial. Generasi muda berperan sebagai penggerak utama inovasi dan adopsi teknologi. Ketiga, pasar global. Produk seperti kopi, specialty, dan beras organik berpotensi besar menembus pasar ekspor jika diproses dan dikemas sesuai standar internasional. Keempat, rekomendasi konkret meliputi pelatihan digital,
penguatan platform lokal, pembangunan infrastruktur internet, dan pengembangan biaya berbasis teknologi seperti vintage pertanian. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu pemasaran agribisnis digital adalah jalan menuju peningkatan daya saing dan kesejahteraan petani. Strategi digital memungkinkan akses langsung ke konsumen, peningkatan citra produk, dan perluasan pasar. Namun keberhasilan strategi ini bergantung pada sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan untuk mengatasi hambatan struktural seperti infrastruktur, literasi, dan modal dengan langkah yang tepat. Digitalisasi agribisnis bukan hanya solusi teknis, tetapi juga strategi jangka panjang untuk ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Baiklah, sampai di situ presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan sikap saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.